Indonesia adalah negara yang selalu menjunjung tinggi perdamaian. Namun jika ada yang mengusik Indonesia, maka pemerintah tidak akan tinggal diam dan siap melakukan pembalasan. Hal ini sebelumnya diungkapkan oleh Presiden Prabowo dan baru-baru ini tampaknya ada negara yang mulai mengganggu perdamaian Indonesia. Negara itu adalah Myanmar. Ini terjadi karena ada satu WNI yang disandera oleh junta militer yang ada di sana. Situasi yang membuat Prabowo tak akan tinggal diam dan akan mencoba menyelamatkan warganya tersebut. Tentunya hal pertama yang akan dilakukan adalah melalui jalur diplomasi. Tapi jika jalur itu tidak digubris, maka TNI bakal turun tangan untuk menyerbu Myanmar. Kini situasinya diprediksi bakal semakin memanas karena yang dilawan Indonesia adalah junta militer, salah satu kelompok yang berkuasa di Myanmar saat ini. Lantas bagaimana kronologi dari kejadian tersebut? Berikut ini adalah ceritanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Myanmar dan Kamboja adalah dua negara yang selalu menjadi sorotan. Bagi masyarakat Indonesia, sorotan itu terjadi karena banyak WNI yang dilaporkan meninggal dan terjebak di dua negara tersebut. Penyebab mengapa hal itu bisa terjadi adalah karena banyak WNI yang tertipu dengan peluang kerja di sana di mana mereka ternyata dipekerjakan di bidang judul dan scam. Sebuah pekerjaan yang pastinya tidak mereka harapkan. Dalam melakukan pekerjaannya, para WNI juga mendapatkan penyiksaan. Bahkan organ yang di tubuhnya ada yang diambil untuk diperdagangkan. Kondisi itulah yang membuat pemerintah Indonesia mengutuk keras dengan apa yang terjadi di Myanmar dan Kamboja. Maka dari itu, pemerintah Indonesia resmi melakukan larangan untuk berkunjung ke kedua negara tersebut. Larangan itu dilakukan agar korban dari penipuan di sana tidak semakin bertambah. Namun, tapi saja banyak WNI yang masih nekat dan terlalu polos yang akhirnya tetap terkena jebakan untuk bekerja di Kamboja dan Myanmar. Kini selain kasus judul scam, ada kasus lain yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Kasus yang dimaksud adalah ditangkapnya seorang WNI di Myanmar, di mana WNI tersebut ditangkap oleh junta militer. WNI yang kabarnya bernama Arnold Putra itu ditangkap karena dituduh mendukung oposisi bersenjata di negara tersebut. Dan berdasarkan rilisnya, Arnold Putra akan mendapatkan hukuman penjara selama 7 tahun dari junta militer. Kronologi ditangkapnya WNI oleh junta militer di Myanmar, Direktur Perlindungan WNI yakni Juda Nugraha akhirnya mengungkapkan kronologi ditangkapnya Arnold Putra oleh junta militer. Juda mengatakan otoritas Myanmar menangkap AP pada tanggal 20 Desember 2024. Ia dituduh memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan melakukan pertemuan dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh otoritas tempat. Sejak awal penangkapan, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Yangon melakukan berbagai upaya perlindungan. Beberapa langkah ditempuh, yakni mengirim nota diplomatik, melakukan akses ke konsuleran, dan mendampingan langsung saat pemeriksaan. Namun, tetap saja WNI tersebut tetap dijatuhi hukuman oleh junta militer yang ada di Myanmar. AP dikenakan dakwaan melanggar Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian tahun 1947, dan Selection 17 Unflaw Association ACT. Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis 7 tahun penjara. Saat ini, AP menjalani hukuman penjara di Prison Yangon, Myanmar, kata Juda Nugraha, dikutip dari CIN.
Reaksi pemerintah soal konflik WNI versus junta militer Myanmar, apa yang terjadi terhadap Arnold Putra, kini juga mendapatkan komentar dari anggota DPR. Wakil DPR yakni Suhmi Dasko akan mencoba berdiplomasi dengan Myanmar untuk membebaskan Arnold Putra. Namun, jika diplomasi itu ditolak, Dasko menyuruh pemerintah untuk melakukan operasi militer tanpa perang. Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang. Demikian, terima kasih. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam Undang-Undang TNI. Prabowo siap perang jika itu dibutuhkan. Soal kasus yang dialami oleh WNI di Myanmar, jika dibutuhkan dan terdesak, Indonesia bisa saja mengirimkan pasukannya untuk berperang. Hal ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Prabowo. Bagi Prabowo, perang memang bukan pilihan realistis, namun jika itu harus dilakukan, dirinya akan berjuang karena itu adalah jalan terakhir. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi saya tegaskan bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa, kata Prabowo dikutip dari detik.com. Sementara itu WNI yang ditangkap saat ini yakni Arnold Putra beberapa kali memang nekat mengunjungi sebuah wilayah yang terkenal memiliki konflik yang tengah memanas. Bahkan dalam beberapa postingan di Instagramnya, dirinya berani berfoto dengan angkatan bersenjata yang ada di sana. Mungkin karena alasan itulah membuat junta militer yang ada di Myanmar menuduh Arnold Putra sebagai bagian dari mereka, sehingga Arnold Putra ditangkap dan dikurung di dalam penjara sampai saat ini. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia maupun TNI tetap harus hati-hati kepada junta militer yang ada di Myanmar. Itu terjadi karena mereka pasti memiliki militer yang sangat kuat. Hal itulah yang digunakan mereka sebagai modal untuk menggulingkan pemerintahan Myanmar sebelumnya. Namun, apapun yang terjadi, sebagai negara Indonesia harus mampu melindungi dan menyelamatkan rakyatnya yang saat ini tengah terjebak di wilayah konflik. Hal ini diungkapkan oleh Puan Maharani. Melindungi siapa saja. Kalau itu tadi ada satu konten kreator yang kemudian masih dicari atau belum masih harus dievakuasi lah gitu, yaitu harus menjadi tugas dari pemerintah untuk kemudian melindungi siapapun warga negara yang kemudian harus kita lindungi yang berada di luar negeri, apalagi kalau di daerah konflik. Jadi itulah kronologi di balik konflik panas yang terjadi antara Indonesia dengan Myanmar, di mana konflik tersebut diawali dengan ditangkapnya seorang WNI oleh junta militer.